Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi bersama kakak guru sekolah minggu, yaitu Kakak Devi, Kakak Binta, Kak Boni, dan Kakak Brian. Wah, adik-adik, karena hari ini adalah harinya Tuhan, untuk itu adik-adik semangat ya kakak ya. Harus semangat. Karena adik-adik juga sudah semangat ya kakak. Gimana kita tanya dulu kabarnya? Kita tanya kabar adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah semangat, coba kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. Biar lagi biar makin semangat Kak. Oke, kakak tanya ya sama adik-adik yang di rumah ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak adik-adik di rumah ini udah semangat, begitu pun kita juga Kak ya. Untuk itu adik-adik kita, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini adik-adik. Kita angkat satu pujian apa yuk kira-kira yuk? Apa ya kakak bintang ya? Apa ya kakak Monik ya? Kita angkat lagu pujian kita yaitu Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, ayah ini udah semangat dan pastinya bersuka cita. Untuk itu adik-adik, saatnya kakak persilahkan adik-adik duduk kembali. Kita akan berdoa pembuka yang dibawakan oleh Kak Binta. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Kakak minta adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapak kami yang di surga, terima kasih terima kasih karena pagi hari ini karena pagi hari ini kami anak-anakmu kami anak-anakmu boleh hadir kembali boleh hadir kembali dalam ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Kami serahkan ibadah ini Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, mulai dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Pakai tubuh kami, Pakai tubuh kami, pendengaran kami, pendengaran kami, semangat kami, semangat kami untuk memuji untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik, pastinya adik-adik ini sudah doa pembuka ya Kak ya? Sudah. Pastinya tadi udah tutup mata nggak ngintip-ngintip Kak ya? Harus ya, puji. Karena kita sudah berdoa doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Binta, saatnya adik-adik bangkit berdiri lagi Kak. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagi Kak. Masih semangat nggak adik-adik yang di rumah?
adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya, catatan dan hatinya dan pikirannya. Baik, untuk itu mari adik-adik ya kita berdoa yang disampaikan oleh Kak Moni. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan juga hati dan pikirannya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anakmu adalah juru selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi adik-adik sekolah minggu kami, agar adik-adik sekolah minggu kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru yaitu Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak ulangi, Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kakak bacakan ya untuk adik-adik semua. Di bawah judul perikop, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir 52, 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk adik-adik lebih memahami tentang firman Tuhan, kakak ada sebuah video nih. Nah, jadi adik-adik perhatikan ya video berikut ini. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar
bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dan sudah menonton video tadi ya, di mana di dalam video tersebut itu adalah menceritakan tentang masa remaja Yesus, di mana adik-adik masa remaja Yesus ketika Yesus berusia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada saat itu Paskah artinya adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ketika di jalan pulang, Yesus singgah ke Bait Allah. Karena apa adik-adik? Yesus sangat senang di Bait Allah. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah senang di rumah Tuhan. Tema kita pada hari ini apa adik-adik? Senang berada di rumah Tuhan. Nah, Kak Monik mau tanya nih kepada adik-adik, rumah Tuhan, di manakah rumah Tuhan? Nah, walaupun ini direkaman, kakak ingin ya adik-adik juga menjawab pertanyaan kakak di kolom chat di bawah ini. Ayo kakak ingin bertanya, rumah Tuhan itu di mana adik-adik? Kakak tunggu jawabannya ya, sampai 3 detik. 1, 2, 3. Wah, kalau kakak lihat nih, banyak sekali adik-adik menjawab rumah Tuhan adalah gereja, Kak. Benar, rumah Tuhan adalah gereja. Tetapi rumah Tuhan hanya gereja saja adik-adik? Tidak, rumah Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya gedungnya, bukan hanya menaranya. Tetapi apa adik-adik? Rumah Tuhan adalah rumah kita masing-masing. Rumah Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Masa iya sih Kak? Benar, karena rumah kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk berdoa, kita gunakan untuk memuji-muji Tuhan. Nah, jadi rumah Tuhan adik-adik bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di rumah kita masing-masing ketika adik-adik beribadah. Jadi rumah itu tidak hanya dipakai untuk main games, dipakai untuk malas-malasan, tetapi juga harus digunakan untuk beribadah karena rumah kita adalah rumah Tuhan. Rumah Kak Monik, rumah Kak Devi, rumah Kak Bintang, rumah Bang Chanroyen, dan rumah adik-adik sekolah minggu sekalian adalah rumah Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik sekolah minggu,
Kita tadi sudah melihat sebuah tokoh yang bisa kita teladani yaitu Yesus, di mana Yesus sangat senang sekali berada di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, karena masa pandemi saat ini kita harus berada di rumah kita masing-masing untuk beribadah. Karena apa? Sama saja adik-adik, beribadah di gereja dengan beribadah di rumah adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa kita harus senang beribadah? Kak, kenapa sih Kak? Kok kita senang beribadah? Kak, kenapa sih Kak? Yesus sangat senang beribadah. Ada beberapa faktor adik-adik. Yang pertama, kenapa kita harus senang beribadah? Pertama, karena apa adik-adik? Karena kita, Kakak Monik dan adik-adik sekolah minggu adalah milik Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Yang pertama kita harus senang ibadah karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang dengan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Buktinya apa adik-adik? Ketika adik-adik di rumah, adik-adik baru pertama kali bangun tidur, apa yang adik rasakan? Sebuah berkat, yaitu apa adik-adik? Nafas kehidupan. Nah, Yesus sangat mengasihi kita dan dia memberikan berkat, yaitu nafas kehidupan, karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kenapa kita harus senang beribadah adik-adik? Karena dengan beribadah kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dengan ibadah kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan Yesus melalui apa adik-adik? Melalui doa dan melalui puji-pujian yang kita lakukan. Sebagai contoh nih adik-adik dalam kelemahan sakit, pasti adik-adik berdoa, meminta apa adik-adik? Meminta kesembuhan. Dan begitu juga ketika adik-adik bahagia, ketika adik-adik senang, apakah adik-adik meninggalkan doa dan meninggalkan ibadah? Tidak, adik-adik ketika dalam keadaan suka, duka, senang maupun sedih tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, adik-adik saat ini kakak sangat sedih. Anak sering kakak lihat ibadah sekolah minggu nih. Kadang orang tua dan adik-adik mengirimkan gambar dan mengirimkan video di dalam sektor masing-masing. Kakak lihat masih kurang semangat ibadahnya di rumah. Kadang nih kalau udah nyanyi, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Nggak mau bangkit berdiri. Kan Kak Monik nggak lihat juga kalau kita nggak bangkit berdiri. Apakah seperti itu adik-adik? Tidak, karena apa? Rumah kita adalah rumah Tuhan. Dan kita komunikasi kepada Tuhan. Jadi kita harus memberikan segenap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi apa adik-adik? Ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, kita harus dengan semangat, kita harus dengan sukacita. Dan kadang juga kakak Monik masih melihat adik-adik ketika bernyanyi lagu Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Tapi begini ekspresinya. Mari kita bersukaria karena ini. Apakah seperti itu? Bersukaria adik-adik? Tidak, bersukaria seperti apa adik-adik? Mari kita bersukaria karena ini. Seperti itu kan adik-adik, kita menunjukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa adik-adik? Kalau adik-adik nih, misal nih ada lagu TikTok. Contoh nih, listen to me now. Adik-adik langsung gerak. Atau lagu dangdutnya TikTok, adik-adik langsung pakai gerakan segala macam. Tapi ketika ibadah sekolah minggu, adik-adik malu-malu. Padahal kita beribadah di rumah kita, yaitu rumah Tuhan, tapi masih malu-malu. Nah, kakak minta mulai hari ini adik-adik ketika beribadah kepada Tuhan tidak boleh malu-malu. Karena apa adik-adik? Rumah kita adalah rumah Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Dan kita juga harus lebih sering berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Yang ketiga adik-adik, kenapa kita harus senang beribadah? Karena kita bisa tumbuh secara rohani. Karena kita bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang bijaksana. Bijaksana itu apa adik-adik? Bisa melakukan
kebenaran, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, melainkan kita berjalan di jalan yang lurus. Kita bisa melakukan kebenaran, kita bisa melakukan kebaikan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada ibadah saat ini, pada firman Tuhan saat ini, kakak ingin sekali mengajak adik-adik memiliki tekad yang kuat untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita melalui ibadah yang kita lakukan adik-adik. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun itu di gereja. Amin adik-adik. Wah, kurang amin ini, kurang nyaring kakak dengar. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Nah adik-adik yang ibadah dengan saudara, dengan adik kakak atau dengan orang tuanya, ayo kita pegangan tangan, kita mendeklarasikan tekad kita. Kakak pengen dengar suaranya adik-adik. Ketika kakak bilang saya, adik-adik menyebut namanya ya. Coba misalnya kakak ulangin saya, contohnya Arga gitu ya. Baik, udah siap adik-adik? Ayo kita pegang tangan teman kita pegang tangan orang tua kita pegang tangan saudara atau adik kita. Yuk, saya memiliki tekad untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan pikiran kita melalui ibadah yang kita lakukan, baik di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Amin. Nah kakak ingin sekali melihat tekad tersebut adik-adik, dan kakak memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu kakak ingin melihat nih tekad adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, tekad adik-adik dalam melakukan ibadah nih. Nah adik-adik bisa mengirimkan video berupa doa atau nyanyian firman Tuhan. Kakak pengen lihat semangatnya adik-adik dalam beribadah. Bebas adik-adik mau melakukannya di kamar nggak apa-apa, mau adik-adik mau melakukannya di ruang tamu ada TV-nya nggak apa-apa, atau di ruang keluarga juga tidak apa-apa. Yang penting apa? Kakak ingin melihat tekad adik-adik semua. Kakak tunggu ya adik-adik tugasnya di grup sektor masing-masing. Karena apa? Kakak ingin melihat yang paling semangat akan kakak berikan reward. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam anak-Mu. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Tak putus-putus jaya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman ini Bapa dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Bapa, kami anak-anak sekolah minggu dapat memiliki tekad Bapa untuk mengasihi-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu mau berdoa Bapa buat adik-adik sekolah minggu yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kiranya Bapa jamah buat adik-adik sekolah minggu Bapa, kiranya Bapa memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman dan obat yang diminum Bapa. Bapa, begitu juga dengan masa sekolahnya ya Bapa, kiranya Bapa tambahkan semangat, tambahkan roh hikmat bijaksana, roh kepintaran Bapa buat adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah adik-adik sekolah minggu kami Bapa dapat menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada. Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa dalam anak-Mu adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Moni nih. Nah coba nih kakak Devi mau nanya dulu nih sama adik di sekolah yang di rumah. Apa sih Kak tadi judul yang dibawakan oleh firman yang dibawakan oleh Kak Moni ini? Oh iya, jangan dikasih tahu dulu Kak. Oke, jangan dikasih tahu. Judulnya apa tadi? Boleh di komen
Monik sudah membawakan firman Tuhan, itu mari adik-adik kita bernyanyi kembali adik-adik. Pasti masih suka cita ya? Pastinya. Baik. Untuk itu mari nih. Ini adalah lagu baru nih Kak. Nah, kalau lagu baru harus lebih semangat ya. Pasti semangat. Lagu baru kita ini dipelajari adik-adik ya. Lagunya itu berjudul Gembira di Rumah Tuhan. Ayo kita nyanyikan. Berarti semua adik-adik ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Gembira, aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk pastinya udah semangat, gembira juga sesuai lagu kita ya. Walaupun kita tetap di rumahnya, tetap masih ada sukacitanya. Gembira, gembira seperti lagu baru kita ini Kak. Gembira di rumah Tuhan. Untuk itu adik-adik, saatnya kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau persembahan. Adik-adik di rumah bisa mempersiapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Hati yang Gembira. Hati
doa yang dia